Saya teringat penyampaian dari saudara kita Bang Rismon Sianipar. Beliau menyampaikan bahwa Polri itu tidak perlu lagi direformasi, tapi dibubarkan. Ya, walaupun terkesan hiperbola, tapi menurut saya ya benar juga apa yang Bang Rismon sampaikan itu. Kenapa saya bilang begitu? Karena ya memang Polri itu bobrok. Dan bobroknya itu dimulai dari tempat yang parah. Bobroknya dimulai dari hatinya, hati. Yang saya masukkan adalah Propam Polri. Itu. Kenapa saya bilang begitu? Saya Kombes Pol Heri Susanto mengalami sendiri. Kasus saya direkayasa. Tidak ada yang disakiti, tidak ada yang saya rugikan, tidak ada yang melapor. Tiba-tiba saya dimasukkan ke sel Patsus selama 5 hari 4 malam. Di Propam Mabes saya dimasukkan lagi ke sel selama 30 hari. Jadi sebetulnya juga penahanan saya ini melewati batas ketentuan. Saya heran nih kok sampai separah ini gitu. Kemudian dalam proses penahanan saya ini saya sempat dikeluarkan untuk saya diambil sampel rambutnya. Sampai kepala saya pita ini diambil sampai seakar-akarnya, ditarik. Itu. Mungkin saya diduga pemakai narkoba atau obat-obatan terlarang. Selama saya di sel, entah di Polda Gorontalo, juga di Propam Mabes, itu keluarga saya tidak pernah diberitahu. Dan saya pun tidak diberi kesempatan untuk memberitahu, menelpon keluarga saya. Jadi tanpa angin tanpa hujan saya diperlakukan seperti itu. Terus saya keluar setelah 30 hari di sel Propam Mabes. Kalau nggak salah ingat tanggal 19 Februari itu saya di sidang etik. Nah, di sidang etik itulah baru saya tahu bahwa yang memberatkan saya itu adalah saya disangka telah menyetubuhi anak di bawah umur. Astagfirullahaladzim. Itu. Dan lucunya lagi di para hakim sidang ini, itu mereka itu suasananya dari awal sidang itu dari pagi sampai maghrib, itu suasana mereka seakan-akan sudah menjudge saya bahwa saya yang salah. Jadi selama sidang itu berat sebelah gitu loh. Harusnya dalam sidang itu direkam lah selama jalannya sidangnya biar tahu. Jadi fakta-fakta yang ada itu yang seharusnya meringankan saya itu tidak diakomodir. Itu pembelaan dari pembela saya tidak direken. Lucu. Nah, putusannya adalah saya diputuskan PTDH alias dipecat dari Polri. Bayangkan. Saya kaget lah. Ya udah, akhirnya saya banding. Mudah-mudahan banding dapat keringanan lah. Kemudian saya telusuri lah. Saya menghubungi ibu dan anak ini. Anak ini saya tanya, apa benar dia menyampaikan itu bahwa saya telah menyetubuhi dia? Anak itu tidak pernah bilang begitu, tidak pernah. Itu. Jadi dia tidak pernah menyampaikan itu. Itu. Lebih jauh lagi, saya disampaikan dari ibu ini bilang, ibu ini ternyata telah dipaksa oleh namanya AKBP Busroni, Kasubdit Paminal waktu itu ya, dipaksa untuk melaporkan saya dalam perkara pidana. Tapi alhamdulillah ibu ini tidak mau. Jadi ibu ini dipaksa dari mulai pagi sampai sore, dipaksa, dirayu, dibujuk untuk melaporkan saya tindak pidana. Alhamdulillah ibu ini tidak mau, bersikeras tidak mau. Dan bahkan lebih jauh, ibu ini akhirnya suatu saat membawa anaknya ke seorang bidan dan memeriksakan anak ini. Ibu ini bilang ternyata anaknya ini tidak apa-apa, baik-baik saja. Itu.
Coba. Oke, berlanjut pada sidang banding. Sidang banding. Entah kapan ini sidang bandingnya berlangsung. Tiba-tiba pada bulan September saya diserahkan hasil sidang banding. Yang mana ternyata sidangnya itu bulan Agustus. Tidak ada info apa-apa. Gitu. Tidak ada info kepada saya, kepada atasan saya, kapan sidang bandingnya. Tiba-tiba datang keputusan sidang banding yang tetap menyatakan saya dipecat di PTDH, pemberhentian tidak dengan hormat. Itu Kombes ini, Kombes Pol. Apakah ada kaitannya ya? Ini ada hubungannya Irjen Pol Yan Sutra ini dengan Wakapolda Gorontalo yang saat itu jadi Kapolda. Ini Wakapolda Gorontalo saat itu juga mengintimidasi saya. Itu Wakapolda waktu itu yang naik jadi Kapolda itu namanya waktu itu Brigjen Pol Puji Prasetyanto Hadi. Nah ini juga lucu juga ini beliau ini. Kalau tidak mau dikatakan zolim gitu kan, bukannya menegakkan kebenaran, keadilan, justru malah mengini saya juga, mengintimidasi saya. Padahal aduh lucu juga beliau. Saya sama-sama sering sholat di masjid sama beliau. Masa menzalimi saudara seimannya sendiri. Tapi entahlah. Konyolnya lagi coba saudara-saudaraku. Jadi saya dituduh menyetubuhi anak di bawah umur sehingga saya di PTDH. Konyolnya apa? Saya tidak pernah dibuatkan berita acara konfrontasi dengan anak ini, Itu tidak pernah dihadap-hadapkan gitu loh. Itu menanyakan kepada anak ini apakah benar saya telah melakukan itu pada dia. Di berita acara itu, saya berkali-kali melakukan. Terus tidak ada rekonstruksi, berita acara rekonstruksi bagaimana saya melakukan, tidak ada. Bayangkan polisi ini, polisinya polisi tapi tidak profesional. Astagfirullah. Jadi hanya berita acara rekayasa, berpedoman pada itu saya dipecat, saudara-saudaraku. Ya begitulah. Saya kadang-kadang berpikir apa saya gara-gara saya tidak menghadap, tidak membawa sesuatu, apa saya tidak ada backing, gitulah berbagai hal dalam pikiran saya. Begitu mudahnya memecat seorang kombes tanpa bukti. Nah ini, jadi ya wajar rakyat marah. Kemarin rakyat marah, itu wajar karena memang sudah menyadari begitu bobroknya Polri. Itu saya pernah lihat itu di Bid Propam Polda Gorontalo, kemudian di Mabes, Propam Mabes, itu ada tulisan itu, bertuliskan Propam Benteng Terakhir Pencari Keadilan. Nah itu, ingat itu, Propam Benteng Terakhir Pencari Keadilan. Namun nyatanya, dialah yang merusak keadilan itu, dialah yang merusak. Jadi jangan heran kalau rakyat itu dizolimi oleh oknum di Polri, ya karena hatinya Polri aja begitu. Itu diisi oleh oknum-oknum yang bodoh, tidak profesional. Itu.